Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan renungan firman Allah hari ini di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara-saudara, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ia menyampaikan ungkapan isi hatinya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau dia hidup, ya, bagi dia kalau dia hidup untuk Kristus. Dan kalaupun dia mati, itu merupakan keuntungan baginya. Sebab itu, ungkapan isi hati dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ingin menunjukkan sikapnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Sehingga kalau Rasul Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kalau dia masih hidup, diizinkan hidup, benar-benar kehidupannya ya hanya untuk Kristus. Mengapa? Karena dia telah menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Kita tahu latar belakang dari Rasul Paulus yang sebelum dia bertobat namanya Saulus. Ya, dia begitu membenci orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang sudah bertobat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan dia punya niat jahat untuk membunuh. Jadi kehidupannya begitu ya kelam bisa dikatakan. Tetapi disinilah ketika Yesus Kristus datang menjamah hidupnya, orang jahat menjadi orang baik. Benar-benar hidupnya ya dipulihkan total. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi selama dia hidup, diizinkan hidup dalam dunia ini, benar-benar dia mau memberikan hidupnya untuk Kristus, menyampaikan tentang siapa Yesus Kristus itu. Dia ingin bersaksi dan dia mau supaya ada banyak orang yang bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Sebab itu dia benar-benar terbeban kepada jemaat yang ada di Filipi, dan dia tidak takut untuk mati. Mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi kalau dia hidup diizinkan hidup, jelas di sini ya, hidupnya harus berarti. Dia bekerja ya, memberi buah.
Mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dengan satu keyakinan yang benar-benar meneguhkan iman kita ketika kita mendengar perkataan atau membaca firman Allah ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dia tidak punya rasa takut untuk mati. Sebab Rasul Paulus yakin ketika dia mati, dia memiliki tempat bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itulah Rasul Paulus memiliki iman yang teguh, dan dia katakan ini. Mari kita perhatikan, kalau kita benar-benar juga kehidupan kita, kita yakini bahwa kita ini hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka kita tidak akan takut. Kita tidak akan takut untuk berkata sama seperti Rasul Paulus. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi Rasul Paulus katakan lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, karena jemaat yang ada di Filipi pada saat itu. Bagaimana jiwa-jiwa mereka, ada satu beban dari Rasul Paulus untuk memperhatikan jemaat yang ada di Filipi. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Dan dia tinggal di dunia bukan hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, tapi benar-benar dia bekerja menghasilkan buah. Ayat yang ke-25, dan dalam keyakinan ini tahulah aku, ini Rasul Paulus katakan, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, yaitu jemaat yang ada di Filipi, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ini yang sangat penting. Kehadiran Rasul Paulus berdampak, sehingga dia katakan, sekalian di sini aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Semakin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Jadi ada satu ikatan yang kuat Rasul Paulus, antara Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Filipi. Inilah yang menjadi kerinduan dari Rasul Paulus. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kalau Rasul Paulus bekerja lebih keras lagi, lebih bersungguh-sungguh, dia sadari bukan karena dia, tapi karena kasih karunia Allah. Dia benar-benar penuh semangat untuk memberitakan Injil, karena dia telah alami kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita masih ada sampai sekarang, itu karena kasih karunia
Allah. Apa yang harus saudara dan saya buat? Apa yang harus kita buat? Kalau kita alami kasih karunia Allah, apakah setiap hari kita hanya dari hari ke hari hanya begitu-begitu saja? Tapi mari kita mau berkomitmen, kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mau bekerja, kita mau melayani. Dalam doa kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Di dalam berdoa dan berpuasa kita bersungguh-sungguh. Di dalam berdoa dan berpuasa. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi memuji, menyembah Tuhan. Sebab kita sadari dengan apa kita dapat membalas semuanya. Begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak yang kita telah alami, terima dari Tuhan. Apa yang Rasul Paulus alami, begitu banyak yang ia telah terima dari Tuhan. Paling dia ingat adalah keselamatan. Dia telah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Pagi hari ini, mari kita mau berdoa. Kita ingat mungkin kaum keluarga kita ada yang belum mengenal Tuhan. Bahkan mungkin ada yang jauh dari Tuhan. Adakah saudara dan saya seperti Rasul Paulus, terbeban mau bekerja menghasilkan buah? Dia benar-benar memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk menghasilkan buah, bekerja lagi lebih keras. Haleluya. Biarlah kita tidak bersungut-sungut, tetapi Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita semua kemampuan, kekuatan untuk melewati, menjalani hari-hari ini. Dan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di hari yang baru ini kami menyadari kami boleh ada sebagaimana ada bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Sebagaimana firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kepada kami semuanya, bagaimana Rasul Paulus boleh menerima kasih karunia Tuhan, bagaimana keselamatan yang ia telah peroleh. Sebab itu kesempatan yang masih ada, dia mau bekerja lebih keras lagi. Biarlah kami juga ya Tuhan mau mempergunakan kesempatan yang ada ya Tuhan, untuk semakin lagi dekat kepadamu, semakin bersungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai hidup kami untuk bisa ya Tuhan memenangkan jiwa-jiwa yang ada, bekerja keras ya Tuhan, dan tidak sia-sia apa yang akan kami buat, karena Engkau ada beserta dengan kami, menyertai kami, melindungi kami ya Tuhan. Kalau ada kaum keluarga kami yang belum mengenal Engkau, kiranya Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau sendiri ya Tuhan, yang benar-benar menurut cara-Mu, sehingga mereka bisa menerima keselamatan daripada Engkau ya Tuhan. Inilah yang menjadi pergumulan kami, dan kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, dan Engkau juga yang tahu setiap kebutuhan, keperluan kami ya Tuhan. Masalah persoalan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kami kemenangan dan jawaban-jawaban doa kami. Terpujilah hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati umat-umat-Mu, memberkati ya Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini.
baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan ya Tuhan. Semua mereka boleh berhasil, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jangan lupa sebentar sore merupakan ibadah Pelprip dan dimulai pada jam 6 sore. Jadi kembali diingatkan bagi bapak-bapak atau seluruh kaum pria ya, untuk dapat mengikuti melalui live streaming ya, YouTube channel dan juga halaman Facebook GPD Bethesda Makassar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.